Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Saudaraku, selamat pagi dan shalom bagi kita seluruhnya. Kita akan disegarkan kembali pagi ini dengan renungan harian hari Jumat tanggal 16 Juli 2021. Tahukah Anda bahwa dalam segala sesuatu yang Anda kerjakan, Tuhan tidak pernah berhenti untuk melihat apa yang sedang kita kerjakan. Tiap langkah kita senantiasa terbuka di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah sekali-kali berkata bahwa tidak ada orang yang mengetahui rahasia Anda, ataupun tidak ada orang yang melihat apa yang Anda lakukan. Dalam renungan pagi ini, kita akan diingatkan kembali melalui sabda Tuhan, yaitu ayat harian. Dalam kitab Amsal pasal 15 ayat 3 dikatakan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Dalam bahasa Batak, manatap manonggordo mata ni Jehovah, tuliat portidion, marnida halak na jahat do nadenggan marroha. Saudaraku, alhasil ada seorang pemuda pergi merantau dari desanya. Pemuda tersebut banyak melewati rintangan dan berbagai kesulitan hidup yang menimpanya. Suatu saat bekal dan persediaannya habis, dan 2 hari lamanya pemuda tersebut tidak makan dan minum. Tidak ada orang yang melihat dan mengetahui keadaan pemuda tersebut. Pada satu kesempatan, pemuda itu melihat ada dompet terjatuh di jalanan. Pemuda itu memengutnya dan membuka isi dompet tersebut dan mendapatkan bahwa ada jumlah uang yang besar di dalam dompet tersebut. Pemuda itu berpikir bahwa mungkin saja dia dapat menggunakannya untuk memenuhi kebutuhannya yang sudah tidak lagi sanggup untuk dipikulnya. Namun sejenak timbul satu perkataan dalam hati, akan lebih mulia jika engkau dapat mengembalikan barang itu kepada pemiliknya. Bukankah Tuhan akan memelihara engkau meskipun engkau saat ini merasakan derita, kelaparan dan kehausan? Awalnya pemuda itu menolak untuk berpikir mengembalikannya kepada pemiliknya. Namun suara hatinya berbicara dengan lebih kuat lagi. Sesungguhnya uang itu bukanlah apa-apa untuk dapat memenuhi kelaparan dan kehausanmu itu. Engkau tidak akan pernah merasakan kepuasan dengan memiliki dosa dalam dirimu. Pemuda tersebut kemudian berdiri dan melihat alamat pemilik tersebut. Kemudian pemuda tersebut mencoba menanyakan kepada orang-orang yang berlalu di jalan itu dan mencoba mencari alamat pemilik dompet tersebut. Setelah berjam-jam mencari dan bertanya, maka akhirnya ada seorang kakek yang membawanya kepada alamat yang dicarinya dan memperlihatkan sebuah rumah mewah di hadapannya. Sebelum meninggalkan pemuda tersebut, kakek itu berpesan, "Nak, apabila suatu saat nanti perantauanmu ini berakhir dan engkau sudah mencapai kepada kesuksesan dan keberhasilan, ingatlah untuk membawa sukacitamu ini seturut kepada orang-orang yang sangat berarti dalam kehidupanmu, dan jangan lupa untuk berbagi berkat pada orang-orang yang membutuhkan." Setelah berbicara, kakek itu pun pergi dan menghilang dari pandangannya. Saudaraku, ada seorang bapak keluar dari rumah di mana pemuda itu menjejakkan kakinya dan melihat pemuda itu. Pemuda itu bertanya untuk memastikan alamat tersebut, serta mencoba untuk mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya. Bapak tersebut sangat bersuka cita dan tanpa berpikir panjang mengajaknya untuk masuk dan merayakan kebaikan pemuda tersebut. Bapak tersebut juga menawarkan pekerjaan baginya di sebuah perusahaan. Setelah bertahun-tahun bekerja, pemuda itu teringat akan pesan kakek. Tanpa sepengetahuan dari tuannya akan tujuannya, pemuda ini meminta izin untuk menjenguk keluarganya yang ditinggalkan di kampung. Pemuda tersebut kemudian membawa oleh-oleh untuk kedua orang tuanya dan juga membawa segenap keluarganya untuk tinggal di kota, di mana dia sudah mempersiapkan tempat untuk keluarganya. Saudaraku, kemudian di masa-masa kesuksesan pemuda itu, dia juga banyak membagikan berkat pada anak-anak jalanan dan yatim piatu, serta membagi berbagai kebutuhan gereja, tempat di mana dia melayani dan beribadah.
Saudaraku, kalau saja pada saat pemuda itu menemukan dompet tersebut, lalu mengambilnya untuk memenuhi kebutuhannya, mungkin saja dia akan bisa memenuhi kelaparan dan kehausannya yang sesaat. Namun pemuda ini lebih jauh mengerti bahwa mata Tuhan melihat apa yang dikerjakannya. Dan dia tahu Tuhan pasti akan membalaskan setiap perbuatan yang tidak benar dan juga perbuatan yang benar di hadapannya. Seperti pada nas kali ini, mata Tuhan ada di segala tempat, menguasai orang yang jahat dan orang yang baik. Saudaraku, mungkin juga ketika pemuda itu mencapai keberhasilannya dan kesuksesan, dia tidak perlu mengingat nasihat-nasihat dari kakek itu dan mengabaikannya barangkali. Namun pemuda itu lebih memilih untuk membagikan apa yang sudah Tuhan berikan kepadanya pada orang-orang yang membutuhkannya dan juga kepada orang-orang yang dia kasihi dan yang mengasihi dia. Seperti dalam sabda Tuhan dalam Amsal 5 ayat 21 dijelaskan. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Tuhan tidak pernah berhenti mengawasi kita, saudaraku. Matanya tidak pernah berhenti melihat apa yang kita lakukan di hadapannya. Oleh karena itu, berbuatlah bukan karena orang lain melihat Anda, melainkan berbuatlah karena Tuhan melihat Anda. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Sembah sujud kami kepadamu Bapa. Seperti sabda Tuhan pagi ini, mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang yang baik. Kami sadar Tuhan, kami bukan sebaik orang yang dipandang orang dalam kehidupan kami. Terkadang kami jatuh di dalam kejahatan. Dan terkadang kami juga Tuhan ingat untuk melakukan kebaikan. Itulah realitas kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami memohon ampun kepadamu. Ampunilah seluruh kejahatan dan kesalahan kami. Ampunilah Tuhan seluruh dosa-dosa kami yang kami lakukan di masa lalu hingga saat ini. Kami rindu dan ingin Bapa untuk menjadi orang baik dan orang yang bermanfaat bagi orang lain dan juga orang yang bermanfaat bagi gerejamu dan juga di hadapan Tuhan. Pakailah kami Tuhan. Sekalipun kami melakukan pelayanan yang kecil di hadapan Tuhan, berkatilah itu. Bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang pagi ini akan melakukan pekerjaan mereka masing-masing. Jadikan mereka menjadi alat Tuhan untuk melakukan kebaikan, menjadikan dunia ini menjadi jauh lebih baik lagi, dan juga memberikan kebahagiaan bagi keluarga dan juga di dalam gereja-Mu. Tuhan Yesus Kristus, inilah kami Bapa. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan Tuhan. Kemanapun kami pergi, kiranya mata Tuhan melihat kami. Kemanapun kami melangkah, kiranya mata Tuhan mengawasi kami. Kemanapun kami berjalan, melakukan pekerjaan, kiranya Tuhan menyelimuti kami dalam kasih setia-Mu yang penuh dengan kelembutan dan kedamaian. Terimalah ibadah kami ini. Dimuliakan nama-Mu ya Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih untuk sabda-Mu pagi ini. Kami puji Engkau di dalam kasih setia-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Amin.